Suara Warga. Lagi viral di medsos pernyataan dari Menko Polhukam yang menyatakan ternyata cocok logi agaknya menjangkiti Hotman Paris, pengacara kondang yang gemar memamerkan hartanya. Ikuti ulasannya di kanal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan Profesor Mahfud terkait emak-emak mendapat reaksi dari netizen termasuk Bung Hotman. Ia bahkan meminta agar Presiden Jokowi segera memecat Profesor Mahfud dari kabinet. Betapa tidak, Hotman menilai bahwa Cawapres 02 itu telah menghina Ibu Hajah Iriana, istri Presiden. Saya kira semua udah tahu siapa yang dimaksudkan dengan anak yang tidak berakhlak. Dan kita udah tahu kalau memang anak itu yang disebutkan adalah anak tidak berakhlak, berarti ibunya adalah yang itu, Pak Jokowi. Aduh, kenapa sampai hari ini belum diganti Menko Polhukam? Dia kan yang rujuk Bapak. Kok pernyataan ada seperti itu ditujukan kepada siapa, Pak? Kalau itu dinyatakan kepada keluarga saya akan lapor. Menurut kami, pernyataan Bung Hotman itu tak berdasar hukum. Karena itu sangat disesalkan sebab beliau adalah advokat kenamaan di Indonesia. Jika disimak substansi pernyataan Profesor Mahfud, tak ada yang salah di dalamnya. Emak-emak harus diberi upah layak sehingga mereka tak harus bekerja ekstra. Dengan begitu anak-anak dapat dididik secara baik. Ya, bagaimanapun pendidikan terutama soal akhlak dimulai dari rumah. Dan disitulah peran seorang ibu. Sayangnya sang advokat kondang sepertinya kurang memahaminya, bahkan malah menilai pernyataan mantan Ketua MK itu ditujukan kepada ibu negara kita. Padahal sifatnya umum karena tak menyebut nama siapapun. Hotman Paris berkesimpulan seperti itu hanya lantaran Profesor Mahfud sebelumnya berdebat dengan putra Ibu Hajah Iriana, Gibran, dalam debat Cawapres. Dan publik memang ada menilai bahwa Gibran berbuat tak etis dalam debat. Bukan merujuk bukti yang sesuai dengan standar. Jadinya lucukan dan berkesan cocok logi serta tidak merujuk pada konteks. Hal yang dinyatakan oleh Profesor Mahfud adalah dalam rangka menjawab pertanyaan audiens. Dan sang penanya tidak mengaitkan dengan proses debat Cawapres. Olehnya itu jawaban atas pertanyaan tidak memiliki keterkaitan apapun dengan debat Cawapres. Clear kan? Itu konteksnya, ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan, ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera agar anak-anak itu bisa dididik dengan baik dan berakhlak. Loh, kalau ibunya sibuk cari kerja serabutan, tidak jelas, upahnya tidak jelas, itu tidak mungkin mendidik anaknya dengan baik. Kan itu konteksnya. Sebagai kesimpulan konten kali ini ialah telitilah secara baik sebuah isu sebelum berkomentar atasnya. Dalam konteks itu maka pepatah yang menyebut diam adalah emas menemukan faktanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.